terdiri dari beberapa arti dasar, yaitu mengetahui, mengenal, memberikan, dan petunjuk. Menurut Nakul al-Atas, ilmu secara istilah didefinisikan menjadi dua. Yang pertama ada ilmu nakliyah. Ilmu adalah sesuatu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut ilmu nakliyah. Contohnya adalah ilmu agama, ilmu akhlak, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Yang kedua adalah ilmu akliyah. Ilmu akliyah adalah ilmu yang didapat dari hasil pemikiran dan perenungan manusia. Ilmu ini bersifat alami bagi manusia. Contohnya ada ilmu mantik atau logika, ilmu kedokteran, ilmu metafisika, ilmu matematika, dan banyak lainnya. Selanjutnya adalah pengertian dikotomi ilmu. Dikotomi ilmu berasal dari bahasa Inggris, yaitu dikotomi yang artinya membedakan atau mempertentangkan dua hal yang berbeda. Dikotomi ilmu adalah membagi atau membedakan ilmu menjadi dua bentuk atau dua jenis yang dianggap saling bertentangan, seperti istilah-istilah ilmu agama dan ilmu umum, ilmu akhirat dan ilmu dunia, ilmu hitam dan ilmu putih. Dalam perspektif Islam, tidak ada dikotomi ilmu yang berlebihan sampai diskriminatif, hanya pembedaan klasifikasi jenis-jenis ilmu saja, karena ilmu memiliki perbedaan karakteristik baik dalam aspek ontologis, epistemologis, dan juga aksiologisnya. Terima kasih kepada Ila yang telah menyampaikan pembahasannya. Selanjutnya yaitu kepada pembahasan kedua tentang sejarah dikotomi ilmu yang akan disampaikan oleh saya. Di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu perkembangan ilmu pengetahuan di peradaban Islam dari masa perkembangan kemegahan Islam dalam kejayaan dan puncak pengembangan ilmu pengetahuan hingga masa awal keruntuhan dan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan yang ditandai dengan adanya resistensi atau perlawanan umat Islam terhadap ilmu-ilmu non-agama. Salah satunya yaitu ilmu pengetahuan pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, yang yaitu beberapa kegiatan pengembangan ilmu yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu satu, melalui wahyu pertama yang diterima Rasulullah berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Firman Allah ini pada hakikatnya adalah pemberantasan dosa buruk, karena membaca adalah langkah awal yang dapat membebaskan umat manusia dari ketidaktahuan. Yang kedua adalah kebiasaan hafalan pada bangsa Arab tetap dipertahankan oleh Nabi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu Nabi membuat tradisi baru, yakni mencetak dan menulis. Pada masa Islam pertama kali diturunkan, bangsa Arab dikenal dengan sebutan kaum jahiliyah, karena sedikit sekali bangsa Arab yang mengenal ilmu pengetahuan dan kepandaian baik. Rasulullah pun diutus untuk menghargai dan mengangkat ilmu pengetahuan dan orang-orang yang bergabung. Pada masa kehidupan dan kepemimpinan Rasulullah SAW, perhatian beliau terhadap ilmu pengetahuan sangat tinggi. Lalu ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Dengan bergairahnya atmosfer ilmu pengetahuan di zaman Umayyah dan Abbasiyah praktis menjadikan umat Islam menjadi umat dan bangsa yang lebih maju, bahkan sangat maju dibandingkan negara-negara lain di dunia saat itu. Pengembangan ilmu pengetahuan pada saat itu yaitu ilmu pengetahuan bidang agama, segala ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Lalu yang kedua, ilmu pengetahuan bidang sejarah, segala ilmu yang membahas perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Yang ketiga ada ilmu pengetahuan bidang bahasa, segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, dan syarat juga lain-lain.
kelancaran semua urusan dan kehidupan manusia. Ilmu yang wajib kifayah ini adalah setiap ilmu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah ilmu-ilmu yang terpuji dalam kadar tertentu atau sedikit dan tercela jika dipelajari secara lebih mendalam. Karena jika dipelajari lebih mendalam dapat menyebabkan terjadinya keraguan seperti ilmu filsafat. Al-Ghazali membaginya menjadi ilmu matematika, ilmu logika, ilmu hayat, ilmu fisika, ilmu politik, dan ilmu etika. Al-Ghazali juga menyimpulkan ilmu yang paling utama adalah ilmu agama dan segala cabangnya karena hanya dapat dikuasai melalui akal yang sempurna dan daya tangkap yang jernih. Maka Al-Ghazali tergolong menjadi penganut paham pragmatis teologis, yaitu pemanfaatan ilmu yang didasarkan atas tujuan iman dan dekat dengan Allah SWT. Yang kedua adalah menurut Al-Zarnuji. Konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Al-Zarnuji secara monumental dituangkan dalam karyanya Ta'lim al-Muta'lim Turuk al-Ta'lim. Dari kitab tersebut dapat diketahui tentang konsep pendidikan Islam yang dikemukakan Al-Zarnuji. Sebuah analisis yang diajukan Abdul Muhyiddin Khan dalam bukunya The Muslim Theories of Education During the Middle Age menyimpulkan bahwa inti kitab tersebut untuk mencakup 3 hal, yaitu yang pertama adalah pembagian ilmu. Al-Zarnuji membagi ilmu pengetahuan ke dalam 2 kategori. Pertama, ilmu fardu ain, yaitu ilmu yang setiap muslim secara individual wajib mempelajarinya, seperti ilmu fikih dan ilmu usul, dasar-dasar agama. Yang kedua adalah ilmu fardu kifayah, yaitu ilmu di mana setiap umat Islam sebagai suatu komunitas, bukan sebagai individu, diharuskan menguasainya, seperti ilmu pengobatan, ilmu astronomi, dan sebagainya. Yang kedua adalah tujuan dan niat belajar. Mengenai tujuan dan niat belajar, Al-Zarnuji mengatakan bahwa niat yang benar dalam belajar adalah yang ditunjukkan untuk mencari keridhaan Allah, memperoleh kebahagiaan di akhirat, berusaha memerangi kebodohan pada diri sendiri dan orang lain, mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam serta mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Berdasarkan analisa Mohtar Afandi bahwa dari segi metode pembelajaran yang dimuat Al-Zarnuji dalam kitabnya itu meliputi 2 kategori. Yang pertama metode yang bersifat etik dan kedua metode yang bersifat strategi. Metode yang bersifat etik antara lain mencakup niat dalam belajar, sedangkan metode yang bersifat teknik, strategi, meliputi cara memilih pelajaran, memilih guru, memilih teman, dan langkah-langkah dalam belajar. Yang ketiga adalah menurut Mahdi Ghosani. Mahdi Ghosani berkata bahwa ilmu itu laksana lampu kehidupan dan agama adalah petunjuknya. Sesuai dengan itu, Einstein menulis dalam bukunya Out of My Later Years sebagai berikut: ilmu tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu buta. Dan yang terakhir adalah menurut Muhammad Hatta yang menulis sebagai berikut: ilmu mengenai soal pengetahuan, agama soal kepercayaan. Pengetahuan dan kepercayaan adalah 2 macam sikap yang berlainan daripada keinsyafan manusia. Realita ilmu terletak di otak, realita agama terletak di hati. Karena itu ilmu dan agama dapat berjalan seiring dengan tiada mengganggu daerah masing-masing. Baik, terima kasih Nera. Selanjutnya pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, untuk selanjutnya adalah pandangan kelompok. Menurut kelompok kami, merujuk dari pemikiran para ulama dan juga para tokoh, kami berpendapat bahwa dikotomi ilmu merupakan pembagian ilmu menjadi dua atau lebih jenis, sebagaimana yang telah
Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dengan ilmu pengetahuan hidup akan terasa mudah, dan dengan agama hidup menjadi lurus, atau dengan ilmu kehidupan menjadi cerdas, dan dengan agama kehidupan menjadi baik. Terima kasih kepada Ila yang telah menyampaikan pembahasannya. Lalu selanjutnya pada kesimpulan, dikotomi ilmu adalah membagi ilmu menjadi dua jenis yang dianggap saling bertentangan. Namun dalam perspektif Islam tidak ada dikotomi ilmu yang berlebihan sampai diskriminatif. Hanya pembedaan klasifikasi jenis-jenis ilmu saja, karena ilmu memiliki perbedaan karakteristik baik dalam aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Lalu sejarah dikotomi ilmu terlihat sangat nyata pada masa sejarah dikotomi ilmu terlihat sangat nyata. Lalu selanjutnya, sejarah dikotomi ilmu terlihat sangat nyata pada masa pengesahan ilmu pengetahuan itu sendiri. Bermunculan para ahli-ahli pemikir dari kalangan umat Islam, akan tetapi panggung sejarah ternyata menampilkan situasi sebaliknya, yaitu umat Islam jatuh terpuruk ke dalam ketertinggalan, seolah-olah mereka seperti bangsa yang tidak pernah maju dan mengenal teknologi sama sekali. Lalu, ungkapan para ulama dan tokoh dalam menekankan prioritas ilmu yang wajib dipelajari dan ilmu pelengkap untuk urusan kehidupan. Adapun sebagian ulama lain dalam